Assalamualaikum Bu Nurul, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Delni, alhamdulillah saya sehat. Saya berharap Bu Delni juga sehat-sehat. Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu Nurul. Tadi Bu Nurul mau bercerita dengan saya. Maaf ya, tadi saya buru-buru ke ruang TU karena ada keperluan. Ya Bu Delni nggak apa-apa. Oh, jadi apa nih yang bisa saya bantu Bu? Atau mungkin apa tujuan diskusi kita sekarang ini Bu? Gini Bu Delni, sebenarnya saya ingin berbagi dengan Bu Delni tentang masalah yang saya hadapi di kelas. Sebenarnya tujuan saya mengajak Bu Delni berdiskusi hari ini adalah saya ingin mendapatkan solusi, kemudian saran dari Bu Delni tentang masalah yang saya hadapi. Gimana Bu? Apa Ibu bersedia mendengar keluh kesah saya? Oh, tentu saja Bu. Saya malahan senang bisa mendengar cerita dari Ibu dan berbagi dengan Ibu. Jadi kalau boleh saya tahu, apa permasalahan Ibu? Jadi begini Bu, saya ini kan guru fisika. Jadi pada saat saya ngajar di kelas 12 itu, kebanyakan siswa saya tidak paham dengan materi listrik arus searah. Karena, pelajaran itu tergolong sulit Bu. Kebetulan di sekolah saya itu tidak ada lab. Jadi mata pelajaran listrik arus searah ini, dia harus, praktikum supaya siswa saya ini lebih paham dan lebih mengerti, Bu. Oh, berarti yang saya tanggapi dari permasalahan Ibu Nurul, ada di siswa Ibu yang masih kurang paham dengan materi listrik searah, Bu ya? Ya, Bu, betul. Hmm, dikarenakan di sekolah Ibu belum ada lab. Ya, betul, Bu. Karena bukan materi ini biasanya itu harus diselingi dengan praktikum supaya anak-anak lebih paham. Oh ya Bu, kalau boleh saya tahu, Ibu sudah pernah belum melihat guru lain, misalnya guru IPA seperti kimia yang mengajar di depan kelas itu menggunakan demonstrasi atau simulasi yang bukan praktik real, Bu? Mmm, saya bukan pernah lihat guru biologi, Bu, tapi dia itu kalau misalnya ada pelajaran-pelajaran misalnya, tentang anggota tubuh, dia menampilkan animasi dan simulasi, begitu, Bu. Oh iya Bu Delni, saya baru ingat. Saya itu dulu pernah mengikuti pelatihan multimedia, Bu. Jadi di situ kan diajarkan cara kita membuat simulasi, kemudian diajarkan cara kita membuat animasi bergerak. Dan juga Bu, saya juga pernah kalau seingat saya tahun lalu saya mengikuti pelatihan multimedia tentang penggunaan lab virtual, Bu. Heeh, heeh. Jadi mungkin Bu ya, kasus saya ini bisa tidak Bu ya, kalau misalnya saya, menggunakan lab virtual di kelas saya, Bu? Oh, bagus itu Bu, mungkin perlu Ibu coba cara itu Bu. Berarti kira-kira Bu, ke depannya apa yang akan Ibu lakukan, untuk, agar siswa Ibu itu lebih paham, seperti materi yang Ibu bilang tadi, materi listrik searah, apa yang akan, Ibu lakukan kira-kira, Bu? Begini Bu, kalau menurut, yang Ibu sampaikan tadi Bu kan, kebetulan Ibu mengingatkan saya, sehingga Mhm. saya jadi ingat lagi, berarti saya sekarang akan mencoba membuat, pembelajaran berbasis TIK, di mana pembelajaran itu mungkin nanti bisa membantu siswa saya dalam memahami materi-materi abstrak ataupun materi-materi sulit yang tidak dipahami. Contohnya, seperti saya bilang tadi Bu, siswa saya kan, susah nih masuk di kepalanya kalau misalnya materi listrik arus searah itu banyak rumusnya, kemudian rangkaiannya, jadi mereka susah memahami. Nah, untuk kedepannya saya akan membuat proses pembelajaran berbasis TIK, nanti kita akan melakukan praktikum virtual, Bu. Jadi saya akan buat seperti itu. Oh, baik Bu Nurul, itu rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Ibu Nurul akan membuat perangkat pembelajaran yang berbasis TIK, Bu ya.
Ya, untuk Bu. membantu siswa Bu Nurul yang seperti Ibu katakan tadi yang masih kurang paham, bisa nanti dengan cara simulasi Bu ya? Ya, Eee, betul, Bu. iya dengan cara praktikum virtual. Menurut saya itu rencana yang sangat bagus sih, Ibu. Baik Ibu, kira-kira kapan, rencana Ibu Nurul akan mengembangkan, perangkat pembelajaran itu Bu? Tentunya Bu, saya sudah berpikir ini, saya akan melakukannya secepat mungkin. Yang pertama, saya akan membuat perangkat pembelajaran berbasis TIK seperti yang saya katakan tadi, kemudian, membuat simulasi ataupun animasi bergerak serta, LKPD, praktikum virtual. Di sini saya pakai aplikasi PET Bu, di sini dia hampir sama seperti lab apa namanya, lab realnya, cuman kita pakai lab virtual, tentu ada LKPD-nya. Jadi saya rencananya akan menyusun LKPD. Oh ya, bagus sekali itu Bu Nurul. Kira-kira bagaimana komitmen Ibu Nurul, dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis TIK itu Bu? Apa tadi yang menggunakan aplikasi PET ya Bu? Ya, ya Bu, betul Bu. Ya, Uh, ya jadi yang apa, komitmen praktikum saya, virtual juga, ya ya bagaimana Bu, kira-kira komitmen Ibu untuk rencana Ibu ke depan Bu? jadi saya akan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan hal seperti ini sebagai dalam bentuk media pembelajaran supaya anak-anak saya itu lebih paham Bu Delni. Jadi sehingga dengan saya konsisten melakukannya, nampak itu perubahan yang terjadi pada diri siswa saya. Iya bagus itu Bu Nurul. Eee, Terus bukan, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam mengembangkan, apa, komitmen Ibu ini? Ya seperti yang Ibu katakan tadi untuk, membuat perangkat pembelajaran berbasis TIK, yang membuat, praktikum secara virtual. Kira-kira, dari yang komitmen Ibu yang untuk melakukan terus-menerus itu, siapa saja yang bisa membantu Ibu? Yang pertama ya tentu kepala sekolah, Bu, ya. Jadi, saya berkomitmen untuk terus mengasah bakat saya, kemudian mempelajari hal-hal baru yang berbasis TIK. Jadi kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan, insya Allah saya akan mengikuti dan saya mohon dan pasti itu kepala sekolah akan mendukung saya. Kemudian saya akan terus berkolaborasi dengan guru-guru di tempat saya untuk membuat, media-media pembelajaran yang inovatif untuk membantu anak didik saya terus, maju dan paham dengan materi yang kita ajarkan. Iya, saling berkolaborasi untuk hasil yang lebih baik, Bu, ya? Ya betul, Bu. Oh, baik, bagus sekali Bu Nurul. Jadi, bagaimana tindak lanjut, Ibu, yang akan Ibu lakukan untuk ke depan, Bu? Saya Dari akan hasil terus komitmen yang berkomitmen sudah terlaksana nanti, ya, gimana Bu, kira-kira tindak saya lanjut Ibu? akan Ya, ya, Bu, silakan Bu Nurul. saya akan terus berkomitmen untuk mengembangkan diri saya, Bu, dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menjalin komunikasi yang aktif dan baik, Bu, dengan warga sekolah. Oh, bagus sekali Bu Nurul. Berarti, dapat saya simpulkan dari rencana Ibu Nurul tadi, untuk membuat siswa Ibu tadi yang masih kurang paham dengan materi seperti arus listrik searah Bu ya, itu Ya, Ibu betul, Bu. akan membuat perangkat pembelajaran berbasis TIK, ya seperti simulasi Bu ya, simulasi dan, praktikum virtual, dan Ibu juga akan berkolaborasi dengan, warga sekolah Bu ya? Betul, Bu. Ya, betul itu kesimpulannya Bu? Betul, Bu. Iya, bagus sekali Bu Nurul. Semoga nanti Ibu dapat menerapkan, rencana itu semua Bu ya. Ya, Bu. Oh, baik Bu Nurul. Dari ini kan kita sudah berbincang-bincang dari tadi. Dari hasil perbincangan, kita ini tadi, kira-kira sekarang bagaimana perasaan Ibu Nurul? Saya merasa lega yang luar biasa, Bu. Akhirnya permasalahan yang saya hadapi ini, berkat diskusi dengan Bu Delni, saya merasa terbantu dan mendapatkan solusi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Delni berkat percakapan kita hari ini, obrolan santai kita hari ini, saya bisa menemukan dan saya ingat kembali kalau saya itu dulu pernah mengikuti praktikum multimedia sehingga saya bisa mengambil solusi dari permasalahan saya.
Terima kasih Bu Delni. Iya, alhamdulillah kalau gitu Bu Nurul, saya senang sekali mendengarnya. Saya juga merasa perbincangan kita hari ini sungguh luar biasa Bu Nurul ya. Banyak manfaat juga untuk saya sendiri pribadi. Eh, Mungkin semoga Ibu Nurul nanti dapat menerapkan apa yang telah Ibu Nurul rencanakan. Tetap semangat ya Bu Nurul, kita sebagai pendidik terus memajukan anak didik kita ya Bu, dengan Ya, segala amin Bu. cara, dengan pembelajaran yang inovatif seperti yang Ibu Nurul katakan tadi. Amin Bu. Ya, Terima kasih Bu Delni ya atas sama-sama Bu dukungannya. Nurul. Ya, baik Bu Nurul, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, mungkin untuk diskusi ini kita cukupkan Bu Nurul ya. Iya Bu. Mungkin untuk diskusi selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi bagaimana perkembangan Ibu Nurul yang sudah Ibu Nurul terapkan Bu ya. Ya, bagus Bu. Nanti kita akan mereview kembali, kemudian merefleksikan kembali tentang hasil yang sudah kita rencanakan Bu. Ya, semana sudah perkembangannya Bu dari hasil yang sudah diterapkan. Baik Bu Nurul, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Delni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Nurul.